Pembelajaran tatap muka di sekolah kembali berlangsung pekan ini. Di banyak daerah, PTM diterapkan 100% dengan menerapkan protokol kesehatan. Meski pandemi COVID-19 perlahan berlalu, kegiatan belajar mengajar dibayangi ancaman penyakit hepatitis akut pada anak yang penyebabnya belum diketahui. Di ibu kota, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap memberlakukan PTM 100%, meskipun ada temuan dugaan sejumlah kasus hepatitis akut. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut, dari data terbaru terdapat 21 dugaan hepatitis akut. Dari jumlah ini, sebanyak 14 kasus menimpa anak di bawah 16 tahun, dan 4 anak diantaranya meninggal dunia. Hepatitis ya sampai hari ini kita masih memberlakukan PTM 100% ya. Nah, belum ada pengurangan, nanti kita akan lihat perkembangannya. Temuannya masih seperti yang kami sampaikan, 21 ya. Di bawah 16 tahun ada 14, 4 yang meninggal, sisanya 7. Dan ada 3 yang meninggal ya. Ada 3 yang meninggal dari yang 14 anak-anak di bawah 16 tahun ya. Yang 7 di atas 16 tahun. Nah, temuan lainnya ada 24 yang kategori hepatitis di DKI Jakarta. Hepatitis biasa 24 ya. Jumlah kasus dugaan hepatitis akut di Indonesia lebih rinci terekam dari data Kementerian Kesehatan. Hingga Kamis 13 Mei 2022 ditemukan 18 kasus dugaan hepatitis akut dengan 7 diantaranya meninggal dunia. Dari temuan 18 kasus yang dinyatakan berklarifikasi pending, masing-masing terdapat 1 kasus di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Sedangkan 1 kasus di Bangka Belitung dan 1 kasus di Kalimantan Timur dinyatakan discarded. Untuk DKI Jakarta, dari 12 kasus dugaan hepatitis akut, 1 kasus dinyatakan probable, 5 kasus berklarifikasi pending, 5 kasus discarded, dan 1 kasus lainnya menunggu hasil penelitian epidemiologis. Juru bicara Kementerian Kesehatan sekaligus Direktur Utama Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso Jakarta, Muhammad Syahril, menegaskan dari temuan 18 kasus dugaan hepatitis akut belum diketahui penyebabnya. Sementara dari 7 korban yang meninggal dirujuk dalam kondisi terlambat dan berat. Jadi sampai saat ini, hari ini ada 18 kasus yang bergejala. Ya, saya ulangi, ada 18 kasus yang bergejala yang disebut dengan acute hepatitis of unknown etiology atau hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya. Ketinggalan yang meninggal tadi, sekali lagi di samping tadi belum dipastikan penyebab hepatitis akutnya, memang keterlambatan dirujuknya ke rumah sakit, yaitu karena tadi keterlambatan di dalam penanganan, karena tidak dirujuk ke rumah sakit sudah dalam keadaan berat. Nah, epidemiolog Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, menduga kemunculan hepatitis akut pada anak belakangan ini merupakan efek samping jangka panjang akibat infeksi COVID-19. Menurut Diki, selain mendorong angka kematian, virus SARS-CoV-2 juga berpotensi menimbulkan penyakit penyerta lainnya. Juga kita lihat bahwa misalnya kasus riset di Israel, 90% lebih terjadi pada anak yang dalam 1 tahun terakhir terinfeksi SARS-CoV-2. Selain itu, ini sebetulnya menurut saya dan juga sepakat dengan beberapa peneliti di Israel bahwa ini bagian atau potensi bagian dari long COVID itu sendiri. Dan ini sebagai subjek yang rawan oleh ancaman hepatitis biasa maupun hepatitis akut, anak perlu perlindungan ekstra. Pembelajaran tatap muka yang selama pandemi COVID-19 memunculkan banyak klaster penularan perlu dievaluasi kala muncul ancaman hepatitis akut seperti saat ini. Kegiatan belajar mengajar perlu diseimbangkan antara menjaga keselamatan dan memenuhi hak atas pendidikan. Tim Liputan Kompas TV.